Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FLGSN, salam literasi, mari membaca. Perkenalkan, nama saya Khaidratul Balkis, saya berasal dari SMK Negeri 3 Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendongeng dengan judul Batu Menangis dengan guru pembimbing saya, Bu Isnawati SPD. Dahulu kala, hiduplah seorang janda tua dan seorang putrinya yang cantik jelita bernama Darmi di sebuah pedesaan di Kalimantan Barat. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang letaknya di penghujung desa. Sejak ditinggalkan oleh ayahnya, mereka menjadi orang yang sangat susah karena ayahnya tidak sedikit pun meninggalkan harta warisan kepada mereka. Setiap hari Mama Darmi bekerja di sawah dan ladang orang sebagai buruh upahan, dan Darmi hanya duduk di gubuk mempercantik diri di depan cermin. Tidak hanya mempercantik diri, ia juga gadis yang sangat malas. Saat mamanya mengajak ke sawah, ia tidak mau ikut, alasannya kotor dan jorok. Akan tetapi, upah mamanya sebagai buruh upahan setiap hari ia ambil untuk membeli alat kecantikannya. Hingga pada suatu hari mamanya berkata, "Nak, ayo ikut mama bekerja nak ke sawah." Lalu Darmi pun berkata, "Tidak mau, itu kan pekerjaan yang jorok. Mama aja sana yang kerja, aku tidak mau kulitku hitam dan kotor." Jawab Darmi. "Apakah kau tidak kasihan melihatku, Darmi?" kata mamanya. Lalu balas sang Darmi, "Tidak, kubilang tidak, itu pekerjaan yang kotor. Mama sudah tua, jadi laki-laki sudah tidak tertarik lagi melihat mama yang keriput itu. Jadi mama saja sana yang bekerja," kata Darmi. Hati mamanya sedikit sedih mendengar ucapan sang anak. Tetapi mamanya mencoba untuk tidak memperdulikan apa yang keluar dari mulut anaknya tersebut. Sore hari, Darmi berjalan berkeliling kampung dengan alasan yang tidak jelas. Ia hanya bisa memamerkan kecantikannya pada laki-laki saja. Saat mamanya pulang, Darmi langsung menemui mamanya dan meminta upah yang mamanya dapatkan hari ini. "Mak, mana upah yang tadi? Aku mau beli bedakku sudah habis," kata Darmi ke mamanya. Balas sang mama, "Nak, ini uang kebutuhan hidup kita hari ini, nak." "Tapi bedakku sudah habis, Ma," jawab sang Darmi. "Kamu ini sudah malas, hanya tahu beli make up saja. Tidak ada uang," kata mamanya. Akan tetapi, mamanya tetap saja memberikan uang tersebut kepada anaknya. Hal itu terjadi hampir setiap harinya. Hingga pada suatu hari, Darmi meminta membalikan alat kecantikannya, yaitu pemerah pipi, pada mamanya yang sudah habis. "Mak, pemerah pipiku sudah habis. Tolong belikan ya sebentar," kata Darmi. "Tidak mau. Aku malas pergi denganmu ke pasar. Kamu saja yang beli," kata Darmi ke mamanya. Setelah berdebat panjang, akhirnya sang Darmi pun menyetujui ikut ke pasar bersama mamanya, tapi dengan satu syarat. "Aku berjalan di depan dan kau berjalan di belakang," kata Darmi. "Kenapa begitu, nak?" tanya mamanya ke Darmi. "Aku malu pergi denganmu ke pasar dengan pakaian kamu yang begitu lusuh. Tidak mau aku." Lagi-lagi perkataan yang terlontarkan dari mulut Darmi sangat menyakiti hatinya. Tetapi seperti biasa mamanya tidak memperdulikan apa yang keluar dari mulut Darmi. Saat di jalan, Darmi berpapasan dengan teman sekampungnya, dan teman sekampungnya pun menyapa. "Hai Darmi, mau kemana?" Jawab Darmi, "Ke pasar." "Siapa di belakangmu, Darmi? Apakah itu orang tuamu?" tanya temannya lagi. Lalu Darmi dengan lantang pun menjawab, "Tidak, itu bukan orang tuaku, dia hanya pembantuku." Hati Mama Darmi sangat sakit mendengar apa yang terlontarkan dari mulut Darmi. Bagaimana bisa ia menyebutkan kalau Mama Darmi adalah pembantunya? Lalu seperti biasa ia mencoba untuk tidak memperdulikannya dan melanjutkan perjalanan. Kemudian Darmi pun berpapasan lagi dengan orang. "Hai Darmi, mau kemana?" sapa orang tersebut. "Ke pasar nih," kata Darmi. Kemudian orang itu melanjutkan pertanyaannya. "Sama siapa kamu, Darmi? Apakah itu orang tuamu?" tanya orang tersebut. "Dia pembantuku," jawab Darmi yang sudah mulai kesal karena orang-orang terus menanyakan pertanyaan tersebut. Hati mamanya sakit sekali.
hingga ia tidak sanggup lagi. Kemudian ia duduk di samping jalan, membuka kedua tangannya perlahan dan membuka mulut. Dia bersiap untuk berdoa. Darmi yang melihat itu pun merasa heran. Ada apa dengan mamanya ini? Ya Tuhan, ampuni hamba ya Tuhan. Maafkanlah hambamu ini. Hamba sudah tidak sanggup lagi ya Tuhan. Hukumlah anak hamba ya Tuhan. Jadikanlah dia batu ya Tuhan. Kemudian petir mulai bergemuruh. Hujan pun turun dengan sangat deras. Angin kencang mulai datang. Lalu tiba-tiba Darmi terduduk dan melihat bahwa kakinya sudah menjadi batu. Darmi pun menangis dengan terseduh-seduh. Mama, mama, tolong maafkan Darmi, mama. Ampuni Darmi, mama. Darmi tidak mau menjadi batu. Gimana lagi? Nasi sudah jadi bubur. Tubuh Darmi berawal dari kaki, badan hingga kepala berubah menjadi batu. Saat itu, air matanya masih terus mengalir dan disebutkanlah batu menangis. Demikianlah dongeng tentang batu menangis. Pesan moral yang dapat kita ambil pada cerita ini adalah kita harus berbakti kepada orang tua kita, hargai orang tua kita. Jangan menyakiti orang tua kita atau kita akan menjadi anak durhaka. Semoga dongeng saya bermanfaat dan dapat menghibur semuanya. Mohon dukungannya, jangan lupa like video ini, komen di bawah ini, dan share untuk keluarga, teman, sahabat, guru, dan semuanya. Salam literasi, perbanyak membaca. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.